Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Power Breakfast segmen Market Blast, dan berikut ini kami sampaikan sejumlah infografis untuk Anda. Yang pertama adalah neraca perdagangan Malaysia. Itu dia, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda untuk agenda ekonomi pada hari ini. Kemudian ada keputusan dari tingkat inflasi di negara Jepang dan IHK, inti dari Uni Eropa. Ini di bulan Desember, pergerakannya secara bulanan maupun secara year on year, tahunan. Dan berikutnya ini adalah grafis dari sejumlah agenda emiten ya pada hari ini. Ada Argo yang akan menyelenggarakan RUPS, kemudian Krakatau Steel juga akan menggelar RUPS, SCPI juga akan melakukan RUPS, dan PBRX akan melakukan distribusi hak memesan efek terlebih dahulu. Berikutnya kami update terkait dengan pergerakan bursa Asia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, indeks Nikkei Jepang hari ini bergerak di zona positif ya pada pembukaan. Kita lihat Straits Times juga mengalami penguatan, bergerak di zona hijau. Adapun Kospi Korea hari ini justru mengalami tekanan jual dan berada di zona merah. Demikian juga dengan Hang Seng yang hari ini juga bergerak turun dan berada di zona negatif. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik pemirsa, untuk membahas bagaimana update dari pergerakan pasar modal di tanah air, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Nafan Aji Kustautama. Beliau adalah Senior Investment Information dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Nafan. Ya, selamat pagi Mas Pras, selamat pagi pemirsa Indeks Channel. Salam sehat Mas. Salam sehat. Baik, langsung saja kita akan kita review ya pergerakan dari indeks harga saham gabungan ini kemarin nih masih terus bertahan di zona positif ya, setelah kemarin sempat beberapa waktu lalu kembali ke level 6.500, sekarang naik terus sampai dengan 1,19%. Nah, dari sisi trigger nih, faktor-faktor apa sih yang menjadi pemicunya Mas Nafan? Oke, memang sebenarnya kita patut syukuri bahwasanya pergerakan ISG di sini kalau secara teknikal sudah berhasil rebound ya dari batas bawah daripada pola major down channel ya. Misalnya ini support ini kan berada di level 6.557, tapi pergerakan ISG berhasil rebound kan 67, berarti ini terdapat perbedaan 200 poin ya pada penguatan indeks ya dari lower low. Sebenarnya juga para pelaku investor mengapresiasi ya, misalnya dari faktor eksternal terkait dengan potensi penerapan less aggressive tightening monetary policy oleh the Fed begitu, sehingga katanya para pelaku investor menganggap bahwasannya ke depan the Fed akan bersikap less hawkish ya, atau lebih cenderung dovish ya dalam menetapkan its monetary stance begitu. Belum lagi juga nanti untuk pertemuan FOMC ya pada awal Februari ya, pada 1 Februari nanti diyakini akan ditetapkan suku bunga acuan the Fed sebesar 25 basis point begitu. Jadi tidak seagresif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini mengingat bahwasannya kinerja US CPI ya itu mengalami penurunan tren ya, dari sebelumnya pada bulan Juli itu di kisaran 9,7%, ini sudah di 6,5% untuk US CPI per Desember ya. Nah, jadi otomatis dengan ada tren penurunan inflasi ini kan membuat stance dari the Fed akan less hawkish ke depannya, dan ini sangat esensial dalam membangkitkan risk appetite dari para pelaku pasar global. Kemudian kalau misalkan kita melihat dari secara domestik ya, sebenarnya para pelaku investor mengapresiasi ya terkait dengan faktor stabilitas fundamental makroekonomi domestik yang inklusif dan berkesinambungan ya, sehingga kita melihat bahwasannya dengan adanya faktor ketahanan eksternal yang kuat, yang relatif kuat ya, ini kan juga tercermin dari kinerja neraca perdagangan Indonesia yang masih menghasilkan kinerja yang surplus selama 32 bulan berturut-turut begitu, dan hal tersebut tentunya juga sangat diapresiasi ya oleh para pelaku investor ya, sehingga terjadi euforia ya daripada penguatan ISG dipimpin oleh saham-saham berbasis big caps ya begitu. Tentunya juga kita juga sambil berekspektasi dan menantikan terkait dengan pengumuman RDGBI ya, tentunya dalam rangka untuk menetapkan BI 7 days reverse repo rate. Memang sebenarnya kita akui selama ini kan inflasi Indonesia ini kan di kisar 5,51% ya untuk per Desember, dan ini sudah mendekati level dari
suku bunga BI 7 days reverse repo rate di 5,5%. Jadi sebenarnya dari kami berekspektasi bahwasanya BI akan menaikkan suku bunga acuan ya sebesar 20 basis point dalam rangka untuk menurunkan kinerja inflasi umum kita ya. Di kisaran 2 hingga 4% sesuai dengan target ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti itu. Baik, berarti memang banyak faktor positif lah yang bisa mengiringi pergerakan indeks harga saham gabungan di pekan ini tadi. Kondisi Amerika Serikat yang sudah mulai pulih dari sisi inflasinya yang sudah mulai mereda, kemudian kebijakan moneter Bank Sentral Amerika juga sudah mulai melunak begitu ya. Sementara Bank Indonesia, proyeksi Anda seperti apa? Apakah peluang dari kemarin agresivitas yang ditunjukkan Bank Indonesia untuk menyesuaikan laju pergerakan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate ya terhadap suku bunga acuan Bank Sentral Amerika ini kan supaya disparitasnya tidak terlalu jauh. Nah, apakah di pekan ini juga tidak akan tinggi begitu kenaikannya? Ya, memang seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwasannya BI hanya lebih cenderung menerapkan kebijakan preemptif ya, maupun juga forward looking dalam rangka untuk menetapkan BI 7 days reverse repo rate dalam pertemuan RTG mulai hari ini ya. Ini pun juga dipastikan hanya akan naik sebesar 20 basis point karena selain daripada untuk menurunkan laju kenaikan inflasi umum di tanah air ya menuju ke target 2 hingga 4%, kita juga mengantisipasi bahwasannya The Fed nanti per 1 Februari akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 20 basis point. Jadi terdapat antisipasi yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia itu sendiri begitu. Tapi nevertheless yang paling penting adalah selama kebijakan perbankan misalnya di tahun Bank Sentral di tahun ini lebih cenderung menerapkan less aggressive tightening monetary policy ya, berarti kan otomatis kan krisis likuiditas global ini kan berkurang ya efeknya begitu ya terhadap market, sehingga kalau kita melihat dari capital inflow ini kan sebenarnya kan sudah mulai masuk di pasar obligasi, misalnya kalau di Indonesia di USBN, kita kalau dari luar negeri kita melihat dari US Treasury yield bertenor 10 tahun itu sudah melandai. Bahkan kalau kita melihat dari pasar forex itu sebenarnya US dollar index pun juga sangat melandai, maka dari itu kinerja rupiah pun juga mengalami apresiasi signifikan ke level kisaran 15.000 ya ribuan, dan ini juga tentunya ini juga memberikan capital efek positif ya terhadap meningkatnya capital inflow untuk masuk ke pasar modal di tanah air gitu ya ke depannya. Kalau misalkan jika pergerakan IHSG nih misalnya ini kalau misalkan jika mencapai level resistance di 6.908 ya, ini anggaplah sebagai level resistance yang tertinggi pada Januari ya, maka dari itu nih semestinya sentimen daripada Januari efek pun juga kelihatannya mulai terbuka, mulai berpeluang terbuka kembali begitu ya kalau menurut saya seperti itu. Baik, itu dia level-level 6.980 yang perlu dicermati yang menjadi salah satu momentumnya ya bahwa January effect ini akan terjadi di tahun 2023 ini. Kita lihat ada beberapa saham big caps yang memang masih menjadi pendorong dari penguatan IHSG, dan ini menjadi cerminan juga bahwa kenaikan masih ada jalan lebih jauh begitu ya Mas Taufan.